Ibadah streaming mulai bulan 4, sudah lewat bulan 5, sudah jadi bulan 6 pertengahan. Saya harap cepat melewati masa itu. Kita kumpul bersama-sama, ibadah bersama-sama, tepuk tangan bersama-sama, makan bersama-sama. Kangen sekali. Tapi di dalam situasi apapun tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap sukacita, karena itulah Tuhan inginkan. Saya tidak tahu ya kabarnya, banyak pemuda-pemudi sedang alami apa dan kondisinya apa, di dalam proses apa. Tapi saya yakin dan percaya pasti dengan Tuhan sedang melewati dengan baik. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku lagu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagi rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Ku sangat ku cinta.
oh Yesusku, sangat ku cinta. Oh rabaya barabasya darabasya. Oh haleluya rabaya barabasya darabasya. Ondarabasya darabaya darabasya darabaya. Oh darabasya darabaya darabasya darabaya darabasya. Haleluya rabaya barabaya barabasya darabaya. Oh darabasya darabaya darabasya darabaya. Oh darabasya darabaya darabasya darabaya. Mari kita memberi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Mari menyembah, memuliakan nama Tuhan Allah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mulai hal yang kecil sampai yang besar, maupun yang hal yang baik, kami berterima kasih karena baik. Hal yang tidak baik, kami tetap berterima kasih karena Engkau akan mengubahkan dengan hal yang baik. Engkau Allah yang baik, selalu mau memberi yang terbaik buat kami semua. Kami tetap mau bersuka cita, kami tetap mau berdoa, kami mau mengucap syukur dalam segala hal. Oh rabaya rabasya rabaya rabaya. Undarabaya rabasya rabaya rabaya. Oh darabasya rabaya rabasya rabaya. Undarabaya rabasya rabaya. Engkau terbaik, Engkau sangat baik. Oh rabaya rabasya rabaya rabasya rabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidupmu di dalamku, oh Yesusku, sangat ku cinta. Oh rabaya rabasya rabaya rabaya. Haleluya, 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 haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku laku atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan air-Mu bagi rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, sangat ku cinta. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, oh Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau saja yang layak terima segalanya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan kepada Engkau. Engkau layak terima
semua segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh barabaya barabasya dararagarabasyya dararagarabayya. Oh rabaya dararagarabasya dararagarabayya dararagarabasyya. Oh dararagarabasya dararagarabayya dararagarabasyya dararagarabayya dararagarabayya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Buka hati kami, jiwa kami, roh kami, supaya pekerjaan Roh Kudus kita alami semua. Tidak ada yang terkecuali. Oh semua dijamah oleh Tuhan Allah. Oh rabaya barabasya dararagarabayya. Engkau berjanji Tuhan, 3 orang berkumpul atas namamu, Engkau hadir di tengah-tengah. Karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan berkarya dengan luar biasa. Oh kami percaya Allah sebagai Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini saya mau menyampaikan firman Allah ya. Hari ini agak cepat-cepat karena ada rapat juga. Saya mau mengambil firman Allah. Kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan bekerja, kalau Tuhan bekerja, saya akan mengambil firman Allah 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24. Di situ ada satu peristiwa yang terjadi ya. Di dalam zaman itu ada peperangan. Kemudian orang Israel dikepung. Saya akan membaca 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Jadi kota Samaria yang orang Israel yang ada dikepung. Saudara, zamannya berbeda dengan dulu dan sekarang. Sekarang di kota Malang dan Surabaya, walaupun ada PSBB, masih ada kiriman bolak-balik ya. Kita masih bisa omong-omong lewat WA atau KakaoTalk atau banyak online. Bisa beribadah. Tetapi zaman dulu tidak. Kalau dikepung berarti tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang bisa masuk. Artinya tidak ada suatu masyarakat ekonomi yang berjalan, tidak ada. Bertani tidak bisa, dagang tidak bisa, semua tidak bisa. Mogok total. Kalau sekarang walaupun ada PSBB, kita bisa pinjam-pinjam. Makanan bisa diantar. Kalau kita tidak bisa keluar, kita belanja lewat online. Barangnya bisa dikirim. Kalau zaman ini, walaupun ada PSBB, banyak orang bisa berdagang justru melalui Facebook, melalui online. Kalau zaman dulu, kalau rasanya dikepung atau peristiwa dikepung, betul-betul ada seperti penjara. Tidak ada yang bisa keluar, tidak yang bisa masuk. Sehingga makanan yang ada, yang tersedia di kota itu habis, berarti mati karena kelaparan. Kalau air minum sudah habis, berarti mati karena haus. Betul-betul situasi yang sulit. Jadi situasi itu, kota Samaria dialami yang sangat luar biasa. Kalau masalahnya, kalau tidak ada uang, ya kita cari uang. Kalau alasannya atau masalahnya kemalasan, ya jawabannya rajin. Kalau kita susah karena tidak ada kerja, ya cari kerja. Tetapi kalau kesulitan di dalam kota Samaria, tidak bisa selesaikan dengan itu. Harus mujizat terjadi. Tentara Aram harus pulang ke negara mereka atau berperang menang. Hanya itu saja solusinya. Jadi hanya betul-betul mereka memerlukan mujizat. Tanpa mujizat itu tidak bisa selesaikan.
saudara dan saya juga di dalam kehidupan. Sepertinya ada masalah yang tidak bisa selesaikan dengan kekuatan dengan sendiri. Akal, pikiran, ide sudah habis. Cara sudah habis. Kekuatan sudah habis. Seperti di kota Samaria. Hari ini kita belajar dengan cara apa? Kita akan selesaikan dengan apa ya? Waktu itu begitu sulit. Jadi, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria. Ya jelas, selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan syupor menpakat tahi merpati. Saya tidak tahu itu ya. Ada beberapa pendapat. Ini betul burung atau kotoran burung atau ada suatu tumbuh-tumbuhan kayak makanan orang yang miskin yang makan biasanya. Itu pun sudah 5 shikal perak. Artinya 80 shikel, artinya seukuran setahun, upah setahun. Berarti besar ya. Kalau gajinya 2 juta berarti setahun kan 24 juta. Mahal. 5 shikel artinya 20 hari orang kerja upahnya itu. Jadi sebenarnya itu bukan makanan manusia, tetapi makanan kayak gitu aja udah tinggi harganya begitu. Berarti sungguh betul-betul krisis yang sungguh luar biasa. Kalau di dalam krisis biasanya uang itu harganya jatuh. Kalau barang atau sesuatu itu harganya jadi tinggi. Sekarang juga krisis di dalam kota Samaria, sehingga uangnya jatuh. Uangnya nggak ada harganya, tetapi barangnya yang tinggi seperti sekarang ini. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, dulu kan di kota kan di atas ada tembok yang orang-orang bisa berjalan, bisa melihat di luar tembok itu. Datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Wanita itu kira-kira minta tolong apa ya? Saudara, hal yang ngeri terjadi. Kalau di dalam krisis, orang-orang hilang moral, orang-orang hilang pikiran, sehingga mereka memilih sesuatu yang tidak pantas lakukan di hadapan Tuhan Allah. Zaman itu lakukan. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah? Rajanya berkata, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikannya atau hasil pemerasan anggur? Jadi raja pun dia gugup. Dia lempar alasannya. Katanya Tuhan. Tuhan yang tidak menolong kita. Siapa yang akan menolong engkau seperti itu? Jadi tanggung jawab kamu yang sulit itu bukan tanggung jawab saya, tapi tanggung jawab Tuhan. Dia berkata begini. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anak-anakku laki-laki. Wah, saudara, ini seperti apa ya situasi? Biasanya kelaparan heran, kelaparan yang hebat. Biasanya orang tua yang mau mengorbankan diri. Tetapi kasih orang tua, seorang ibu apalagi. Seorang ibu, kasih ibu adalah lambang kasih yang tidak ada batas. Paling mirip dengan kasih Allah. Tetapi saudara, di dalam krisis mereka kehilangan kasih sama sekali. Bukan menolong orang lain, malah dia mau makan anaknya sendiri. Ayo kita makan sama-sama ya. Hari ini makan anakmu ya. Besok anakku yang akan saya berikan untuk dimakan. Mereka janjian. Bukan janjian untuk baik, tetapi janjian untuk jahat. Sampai mau makan. Ini pilih anak laki-laki. Aduh, kasihan anak laki-laki ya. Mungkin anak laki-laki lebih besar jadi dipilih. Aduh, sungguh luar biasa ini.
Jika kamu memakan anakku dan memakan dia, tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Ide untuk makan anak itu juga sudah jahat, tetapi egoisme, ya, sangat. Sesudah makan dia udah jadi kenyang, pikirannya udah sadar. Dia hampir mau mati, sampai anak aja mau korbankan, tetapi udah kenyang, dia lupa. Anakku nggak boleh. Wah, rajanya dengar kata itu. Tak kalah raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyangkannya lah pakaiannya, dan sedang dia berjalan di atas tembok, kelihatannya kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Kain kabung itu biasanya pemakamannya. Sungguh-sungguh zaman yang sulit. Krisis besar, sangat hebat. Tapi di situ, kalau Tuhan bekerja, masih Tuhan belum bekerja, sehingga kejahatan demi kejahatan terjadi seperti itu. Kemudian raja itu marah sama Elisa, ya. Lalu dia berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Wah, waktu itu adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan pada tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untung memekal kepalaku? Awaslah apabila suruhan itu datang. Segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Jadi raja itu marah mau membunuh Elisa. Tetapi Elisa kan diurapi oleh Tuhan, diurapi oleh Allah, sehingga sudah tahu semua, masih bisa menyelamatkan diri karena pertolongan daripada Tuhan. Krisis yang dialami oleh Elisa, tetapi ketika Elisa penuh dengan Roh Kudus, dia masih bisa ditolong oleh Tuhan Allah. Itu. Kemudian selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja, mendapatkannya dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Wah, kurang ajar, ya. Jadi semua malapetaka katanya dari Tuhan. Apa yang saya harap sama Tuhan? Jadi banyak orang-orang kalau kesulitan itu seperti anggap datang dari Tuhan. Kalau Tuhan hidup, mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam hidup saya? Mengapa Tuhan yang mengizinkan saya alami seperti ini? Jadi sepertinya ada krisis, atau krisis pribadi, krisis penyakit, krisis ekonomi, segalanya. Sepertinya Tuhan yang kirim. Tidak, saudara. Tuhan Allah yang baik. Manusia selalu mau cari alasan dari luar. Tetapi kita melihat Raja-Raja pasal 7 ayat 1, Elisa setiap di dalam krisis atau di dalam masa itu, kalau dia penuh dengan Roh Kudus, dia begitu berani, saudara. Jadi di dalam krisis, saudara dan saya harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara katakanlah, saya mau penuh dengan Roh Kudus. Di dalam krisis, langkah pertama harus penuh dengan Roh Kudus. Supaya pikiran kita jernih, pandangan kita jernih, pilihan kita jernih. Itu yang butuhkan. Seperti Elisa, kita harus penuh dengan Roh Kudus, diurapi oleh Tuhan. Supaya setiap peristiwa datang, kita bisa membedakan itu
datang dari mana? Harus menghadapi dengan cara itu. Lalu berkata Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, suku Gad tepung yang terbaik, bukan jelek, yang terbaik. Kemarin kita belajar ya, kalau datang dari Tuhan, bukan pas-pasan, bukan minimum. Selalu yang terbaik, selalu ada sisanya, selalu berlimpah-limpah. Ini juga, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sekukat tepung yang terbaik. Kalau Tuhan kasih selalu terbaik, akan berharga sesikal dan 2 sikal. Jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Jadi sekarang apa saudara situasinya? Tidak ada makanan di kota, tetapi besok jam segininya makanannya terlalu banyak sehingga banjir, harganya langsung turun. Kemarin Bang Bombay pernah 1 karung 1,5 juta karena impor dari Cina tidak masuk. Pernah ya, yang belanja pasti tahu. Karena habis, bawang bombaynya habis, tidak ada lagi. Jadi rumah makan mengalami kesulitan. Kemudian bagaimana? Dari Cina masuk lagi. Harganya mulai 1 kilo 150, jadinya 90, jadinya 60, sampai di supermarket lalai 1 kilo cuma 15.000 turunnya. Seperti itu. Sampai kemarin hampir tidak ada, makan tepungnya tidak ada. Cuma keledai aja, bunuh keledai kepala aja segitu mahal. Tetapi besoknya akan semurah itu. Waktu itu orang-orang meresponnya apa? Tetapi perwira yang menjadi aduan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hari itu mungkin terjadi? Dia tidak percaya. Walaupun Tuhan membuka tingkap-tingkap di langit, mana mungkin terjadi? Dia sangat menghina kuasa Allah. Dia tidak percaya kepada Allah karena dia sendiri sehari-hari tidak pernah mengalami mujizat di dalam pribadi maupun keluarga. Dia tidak percaya. Dia tidak diurapi oleh Tuhan seperti Nabi Elisa. Nabi Elisa bisa percaya, bisa berkata, tetapi dia nggak pernah berhubung dengan Tuhan walaupun orang Israel. Jadi malah dia menghina Allahnya sendiri. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Itu akibat dari menghina Tuhan. Walaupun kamu melihat, tetapi kamu tidak bisa makan. Saudara, di dalam situasi apapun, marilah mengaku Allah kita baik. Allah sanggup memberi mujizat kepada saya. Saudara semua coba katakan, saya percaya mujizat Allah. Saya percaya mujizat Allah. Saya percaya mujizat Allah. Bagi orang percaya, mujizat akan dialaminya. Waktu itu ada orang. 4 orang yang sakit kusta. Penyakit kusta di dalam zaman itu penyakit kutu. Orang gak mau bergaul. Buang ke tempat. Mereka tidak bisa tinggal di dalam kota. Karena lagiannya nggak mengizinkan. Karena takut nular seperti corona ini. Orang-orang kena corona kan takut. Jadi nggak boleh masuk, nggak boleh dekat begitu ya. Zaman ini orang yang kena corona adalah sepertinya penyakit kusta. Orang-orang nggak boleh masuk itu. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jadi ada 4 orang kusta. Mereka duduk-duduk di luar tembok kota itu. Mereka duduk-duduk, nggak ada kerjanya, nggak ada makanannya.
sampai mati. Hanya mereka, walaupun masuk ke kota mati, walaupun ke tentara Aram mati, seperti di depan ada Laut Merah, di belakang ada tentara Mesir. Maju, tenggelam mati, mundur, dibunuh, seperti itu. Apakah di antara pemuda-pemudi atau saudara punya masalah, bingung? Masalahnya terlalu besar. Mau maju juga tidak tahu gimana, mundur juga tidak bisa karena kehidupan kita berjalan. Tidak ada pengharapan dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Tidak ada. Mau apa? Mau tunggu-tunggu mati? Mau tunggu-tunggu apa? Seperti kita. Wah, hari ini belajar 4 orang kusta. Di dalam situasi yang tidak ada harapan. Mereka mau cari harapan. Tidak mau menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Dalam 30 tahun melayani di Indonesia, langit tidak selalu biru. Mendung, kadang-kadang kilat, kadang-kadang hujan, kadang-kadang hujannya kecil, besar. Tetapi yang penting Tuhan tidak pernah tinggalkan Ibu Sarah. Saudara semua katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ganti nama sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan Sarah. Saudara ganti nama ya. Itulah Allah saudara dan saya. Wah, jadi mereka berkata apa? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Walaupun masuk ke kota nggak ada gunanya. Penyakit kusta, orang-orang penyakit kusta lapar, di dalam kota juga lapar. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Wah, ternyata orang-orang kusta lebih pintar daripada orang yang di dalam kota. Mereka pintar, cuma kena penyakit kusta. Lebih berani daripada orang-orang yang di kota. Saudara mau berani? Kalau orang berani, pasti ada upahnya, pasti ada hasilnya. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saudara kira-kira seperti siapa ya? Esther. Esther dia berpuasa. Kemudian waktu maju ke raja, suaminya, jika Tuhan hidupkan saya, ya saya hidup. Kalau mati, saya siap mati. Orang berani selalu tidak pandang mundur. Mati hidup tetap maju. Itu ciri khasnya orang beriman. 4 orang yang kusta tetap, maupun mati hidup, saya tetap akan maju. Esther yang beriman, walaupun mati, walaupun hidup, saya akan tetap berkata kepada raja, mau menjadi saluran berkat buat bangsaku sendiri. Saudara mau berani di dalam kondisi yang krisis? Saudara katakan, saya mau jadi berani. Saya mau jadi pemberani dengan iman. Saudara, di Korea banyak pemuda-pemudi tidak bertahan, tidak berani menghadapi, tetapi mereka mau selesaikan hidupnya. Kemarin saya lihat di kumpul ada pemuda yang bunuh diri. Aduh, hatinya sedih sekali, saudara. Kenapa nggak mau coba berani melangkah? Tetapi begitu cepat mereka menyerah. Saudara dan saya harus tahu, semua orang menghadapi krisis. Entah tahun yang lalu, entah tahun ini, entah tahun kapan. Di dalam penggembalaan, pelayanan juga saya sering lihat. Hari ini yang sakit, besok ini yang sakit, ini yang masuk ke rumah sakit, ini yang sakit.
Tetapi saya lihat orang-orang yang dekat dengan Tuhan Allah di dalam kondisi yang begitu sulit tetap percaya kepada Tuhan, tetap aktif melayani. Wah, kalau saya lihat guru-guru Elim, saya kagum sekali. Apalagi saya lihat Ibu Susi, sudah ada penyakitnya, tetapi dia tidak berhenti, tetapi tetap melayani Tuhan. Banyak jemaat juga sama. Walaupun di dalam situasi ekonomi, di dalam situasi tubuh, di dalam situasi keluarga, hubungan, tetap pegang Yesus. Saya tahu pemudi eklesia ada alami kesulitan, walaupun gak secara langsung berkata, tetapi dengan senyum. Bagaimana bisa dengan senyum? Dengan Tuhan, buktinya. Kita orang-orang usia begini aja super sekali di rumah. Apalagi yang pemuda-pemudi. Pasti khawatir tentang masa depan. Pasti seperti 4 orang kusta. Maju dengan apa? Mundur tidak bisa. Kalau usianya 20 ya jelas tahun depan 21. Kalau usianya hari ini, tahun ini 23 ya tahun depan memang 24. Makin hari makin tanggung jawabnya besar. Mungkin ada di antara pemuda-pemudi, walaupun usianya masih belum begitu banyak, masih kecil, tetapi harus menghidupkan keluarga juga. Dapat berkat, dapat gaji, bagikan untuk keluarga. Tetapi hari ini kita belajar orang-orang yang berani maju dengan Tuhan, apa akibatnya terjadi? Saudara, 4 orang kusta itu berani mulai jalan. Lalu pada waktu itu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang awam, orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Jadi mereka mungkin berjalan dengan ketakutan. Mereka mungkin dalam hatinya, ini gimana. Wah, tapi hampir dekat. Sepertinya orangnya tidak ada. Sebelum mereka datang, Allah sudah mengerjakan sesuatu. Saudara ingat, kalau kita berani mengambil keputusan, sebelum kita maju, Allah sudah bekerja. Allah sudah bereskan semua. Percayalah. Kalau Allah tidak selesaikan seperti itu, Ibu Sarah sudah tidak ada di sini, udah pulang. Masalah demi masalah, programa demi programa. Tetapi ketika tidak mundur, mengapa Tuhan panggil saya sebagai misionaris? Padahal di sini susah. Mengapa Tuhan, saya sudah taat panggilan, tetapi Tuhan biar aku alami begitu susah? Kalau terus berdebat dengan Tuhan Allah, terus mengeluh kepada Tuhan, terus tanggung jawabnya over kepada Tuhan, seperti Raja Israel, tidak ada solusinya. Tetapi seperti Elisa, diurapi oleh Tuhan Allah, bisa melihat seperti 4 orang kusta, mengambil keputusan dengan berani. Disitulah Tuhan memberi mujizat yang luar biasa. Sebab mengapa tidak ada orang? Mengapa tidak ada musuh? Mengapa tidak ada tentara Aram? Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar apa? Bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Saudara, kita bertanding. Saya cuma tingginya 160. Saya mau tinju bertanding dengan tingginya 2 meter. Apakah takut enggak? Ya takut. Makanya orang Israel takut pada siapa itu? Goliat. Karena tubuhnya dia lebih besar, suaranya lebih besar. Ini sama.
Tentara Aram mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara. Bukan kecil, bukan 3 kereta datang, 4 kereta datang, bukan. Ribuan kereta, ribuan kuda, ribuan, puluhan tentara yang datang, suara, dengar suara. Takut. Kita ini berapa ya? Kita cuma 1000. Wah, kelihatannya 10.000 datang. Siapa yang gak takut? Takut. Orang Aram nggak takut sama Tuhan. Mereka nggak berdoa, nggak diurapi Tuhan. Langsung pulang. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Hetan, raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Jadi mereka salah paham. Orang Israel padahal kelaparan di dalam kota, takut-takutan. Lebus anaknya, hari ini aku anaknya dia. Tapi salah paham. Tentara Aram salah paham. Mungkin mereka kerja sama dengan negara yang lain. Orang Het, orang Misraim, mereka bergabung. Mereka membuat tentara besar, menyerang kita. Wah, kita matilah, lebih baik kita lari. Jadinya seperti itu. Saudara, kalau Tuhan bekerja, Tuhan membingungkan musuh saudara dan saya. Amin. Amin. Nggak apa-apain. Orang Israel kok cuma tidur. Empat kusta nggak apa-apain, cuma berjalan, tapi berani. Allah tidak akan menyiksa saudara dan saya. Saudara dan saya cuma berjalan aja, Allah sudah bekerja di depan saudara dan saya. Amin. Yang percaya katakan amin. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja. Dengan meninggalkan kemah. Meninggalkan kemah itu rumah di padang gurun. Dan kuda. Betapa mereka gugup sampai kudanya yang ditinggal. Itu pekerjaan Tuhan Allah. Saudara masih ingat? Orang Israel keluar dari Mesir, tidak keluar dengan tangan kosong. Tetapi orang Mesir kasih emasnya, kasih peraknya, kasih harta bundanya. Saudara masih ingat ya? Ini coba, mereka sebenarnya lari dengan kuda lebih cepat, tetapi tindak bodoh. Kalau mereka naik kuda kan lebih cepat berlari, tetapi Tuhan bekerja. Mereka dibukukan pikirannya. Tinggalkan kemahnya, tinggalkan kudanya, tinggalkan keretanya. Betapa enaknya kalau naik kereta melarikan diri. Tetapi Tuhan mogokkan pikiran. Tinggalkan kudanya, tinggalkan keretanya. Mereka sertai tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Apalagi makanannya, apalagi airnya. Semua ditinggal. Pokoknya dengan tubuh melari mereka. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Wah, luar biasa. Jadi semua ditinggal. Siapa yang bekerja? Allah bekerja. Kalau Tuhan bekerja, kalau kita bertindak dengan berani, itu bisa terjadi saat ini juga. Amin. Saudara, jangan, saya hari ini saya tidak ngomong cerita dongeng. Katanya si dua raja-raja pasal 7 bunyinya beginilah. Ini zaman dulu, zamannya Elisa terjadi begini. Kalau saudara cuma percaya zaman Elisa, lebih baik keluar dari ibadah streaming itu, nggak usah ikut ibadah lagi. Tetapi anggaplah itu kepada saya yang terjadi. Saya pun bisa mengalami mujizat seperti itu. Amin. Kalau apa gunanya kalau itu cerita dongeng? Si katanya tertulis seperti itu, tapi tidak ada kaitan dengan dirinya. Apa hubungannya? Apa artinya ibadah? Apa artinya firman Allah? Apa artinya kita beribadah? Lebih baik keluar dari streaming ini. Kalau tidak percaya, nggak ada gunanya. Tetapi bagi saudara dan saya yang percaya kepada dan mengambil keputusan yang berani, mujizat hari ini pun terjadi. Amin. Amin. Saya yakin dan percaya mujizat Tuhan justru di dalam krisis terjadi. Kenapa? Kalau nggak mengalami krisis, mujizat pun tidak butuh. Kalau di kota Samaria penuh dengan makanan,
butuh mujizat? Tidak. Penuh dengan berkat, butuh mujizat? Orang-orang Israel kalau tidak ada kesempatan untuk dibunuh, Ester buat apa menghadapi raja? Buat apa puasa? Karena krisis. Saudara dan saya krisis di dalam ekonomi, di dalam keluarga, di dalam pribadi, di dalam masa depan, di dalam studi, di dalam pikiran, di dalam hati, apapun. Apa jenisnya krisis pun. Hari ini kita sudah tahu Allah sanggup beri mujizat kepada saudara dan saya. Saya aminkan. 1000 aminkan, 10.000 aminkan. Karena saya butuh mujizat dari Tuhan. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Sebuah kemah, hanya satu kemah mereka masuk. Lalu makan dan minum. Berapa hari mereka lapar, sehingga mereka melihat makanan, langsung makan dan minum. Saudara, saya sering lihat, kalau setiap tahun baru, hamba-hamba Tuhan, anak-anak seminari berpuasa 3 hari. Kalau hari ketiga, mulai setengah 12, udah duduk manis di ruang makan. Tunggu bubur. Orang lapar itu saudara, seperti itu orang kusta itu begitu lapar, masuk langsung makan. Setelah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kalau orang mau apa bawa emas perak, ya lucu sekali. Saudara, di dalam peperangan buat apa bawa emas dan perak? Itu artinya itu mau kasih ke orang Israel. Kalau mereka nggak bawa emas dan perak, bagaimana itu bisa jadikan milik orang Israel? Saudara, firman Allah berkata, harta orang jahat yang kumpulkan, itu Tuhan kasih kepada orang yang mencari kepada Tuhan. Apakah saudara masih ragu-ragu berkat Tuhan? Tuhan itu luar biasa, saudara. Kemudian semua bawa emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah itu yang lain. Masuk satu kemah, mereka makan lagi, minum lagi, udah kenyang, mereka udah dapat kekuatan. Ambil emas, ambil perak, ambil pakaian, sembunyikan. Kemudian mungkin, ayo ke kemah yang lain, mungkin di sana ada lebih banyak. Jadi mereka pindah, pencuri pindah-pindah rumah, pindah-pindah kemah, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan. Jadi orang kusta takut diambil oleh orang lain. Jadi setiap curian itu sembunyikan. Kemudian setelah mereka udah puas ya, udah sembunyikan banyak, udah kenyang, pikirannya jadi jernih, pikirannya jadi terang. Saudara, kalau kita lapar, di tengah-tengah orang-orang lapar biasanya bertengkar. Karena lapar jadi emosinya tinggi sekali. Kalau sudah kenyang, orang ini bilang oke. Orang bilang bini pendapatmu gimana? Oke. Jadi ada pepatah, kalau mau rapat harus kenyangin dulu. Supaya laparnya lancar. Ini terjadi seperti itu. Orang-orang kusta pertama dia nggak sadar. Makan, minum, curi. Satu kemah, kedua kemah, udah kenyang sekali. Mereka pikirannya udah agak normal, kembali lagi. Lalu mereka pikirkan. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini, harus sadar udah kenyang. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam aja. Apabila kita menantikan sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan
hari itu ke istana raja. Jadi mereka pikirannya udah jadi sadar. Ayo kita jangan-jangan kita tuh yang makan dan punya. Nanti besok jangan hukuman itu datang kepada kita. Ayo kita bilang aja supaya orang ke raja kita, supaya orang-orang Israel juga bisa nikmati sama-sama. Kalau udah kenyang, baru mau membantu orang lain. Makanya saudara mau membantu orang lain, berarti saudara diberkati dulu. Kalau orang sudah diberkati, hatinya mau memberkati orang lain juga. Mereka pergi, ia berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda, keledai bertambah dan kemah-kemah ditinggal dengan begitu aja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hari itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga. Walaupun malam, pasti raja juga lapar. Tidurnya nggak nyenyak, tidur tipis. Sehingga ada ributan, dia bangun, dia juga dengar. Lalu berkatalah kepada para pengawalnya, baiklah, ku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang. Sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Pertama tidak percaya. Oh, itu bohong-bohong, tipuan. Supaya kita keluar dari kota itu. Ketika kita semua tiba di sana, pasti akan diserang, dibunuh. Tidak percaya hal itu. Ya wajarlah. Orang yang belum mengalami mujizat, dengar mujizat pasti tidak percaya. Itu hal yang wajar. Makanya saudara dan saya harus mengalami mujizat. Supaya kita alami kuasa Tuhan Allah. Kita memberitakan kepada orang lain juga. Allah kita Allah yang hidup. Allah yang bisa memberi mujizat. Kalau orang tidak mengalaminya, memberitakan tidak kuat. Oh, katanya sih firman Allah berkata, Allah akan memberi mujizat. Tetapi orang yang pernah mengalami mujizat secara langsung di dalam hidupnya, bukan hanya tertulis di dalam firman saja, tetapi aku yang sendiri mengalaminya, berani bisa berkata itu. Lalu salah seorang pengawalnya menjawab, baiklah kita sambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh karya ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Jadi kirim pengintainya. Karena kelaparannya begitu hebat. Cuman ada 5 ekor saja yang ditinggal. Yang lainnya semua dimakan. Keledai kan, kepala keledai kan dijual itu. Betapa hebat kelaparannya. Kemudian saudara, apa itu? Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Jadi tengah malam, tetapi mereka tidak bisa sabar ya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas dan dilemparkan oleh orang awam Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Saudara, pertama mungkin mereka membawa sedikit pakaian yang ada. Saudara pernah coba lari ya? Pertama mereka mungkin tas membawa. Tapi lari udah 20 menit lari, ininya keberatan. Buang. Pakaian itu nggak ada harganya. Emas itu nggak ada harganya. Yang penting aku hidup. Jadi buang semua. Lari. Orang Aram itu lari. Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja.
Maka keluarlah penduduk kota itu menjadi tempat perkemahan orang Aram. Karena itu kesukaan tepung yang terbaik. Yang tadi Nabi Elisa yang bilangnya, tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal. Sesuai dengan firman Tuhan. Wah, betapa luar biasa Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudan itu mengawasi pintu gerbang. Yang tadi yang kurang ajar itu, perwira yang kurang ajar itu, Tuhan bukakan tingkap-tingkap lagi, membuat tingkap-tingkap di langit. Gak mungkin itu terjadi. Orang yang tidak percaya, perwira yang kurang ajar, yang menjaga pintu gerbang. Tetapi raja menginjak-injak dia di pintu gerbang. Saudara, di dunia paling orang kejam, paling orang takut adalah orang lapar. Orang lapar bisa makan anak sendiri pun. Apalagi dia menjaga pintu gerbang. Orang lapar nggak bisa tahan, injak-injak dia. Menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati. Sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Saudara, jangan keluarkan perkataan yang menghina Allah. Tidak mungkin Allah bisa. Allah yang kita percaya adalah Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang memberi mujizat, Allah yang luar biasa. Itu Allah kita, itu Allah saudara dan saya. Ya, kalau kita tidak percaya mujizat, berarti kita menghina Allah. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal besok. Kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Apa kata Allah? Sungguh terjadi. Saudara semua coba berkata, firman Allah sungguh terjadi. Janji Allah sungguh terjadi. Saya percaya. Saya percaya. Orang lain dapat mujizat. Di zaman Elia dapat mujizat. Itu juga penting. Tetapi mujizat itu sehingga tidak terjadi, tidak pernah terjadi hidup saudara dan saya. Aduh, kasihannya. Kita sama-sama percaya Allah yang sama. Ya, percaya. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa dari badannya. Wah, demikian terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu matilah ia. Wah saudara, marilah kita percaya kuasa Allah. Allah kita luar biasa. Allah kita berkuasa. Hari ini kita sudah melihat 2 raja-raja ya. Ketika Allah bekerja. Yang pertama saudara, kalau kita mengalami krisis, jangan kita alasannya kepada Allah. Allah kenapa izinkan kepada saya seperti ini? Jangan ya. Kalau kita selalu pikirannya negatif, begitu, pikiran kita kacau sampai terjadi anakku mau lebus makan. Itu orang gila. Pikirannya nggak normal. Kalau pikirannya normal, mana mungkin berkata, hari ini anakmu makan, besok anakku yang dimakannya, itu orang sudah habis akal, habis semua. Kalau saudara dan saya, waktu krisis datang, mencari Tuhan, diurapi oleh Allah, penuh dengan Roh Kudus, seperti Elisa, terbuka mata rohani, bisa melihat tentara-tentara di atas, bisa melihat
mengambil hal yang berani. Seperti empat kusta, seperti Esther, seperti Nabi Musa. Depan Laut Merah, di belakang tentara. Di dalam kota tidak bisa masuk. Di luar ada tentara Arab. Tetapi empat orang penyakit kusta mengambil dengan tindakan yang berani. Ketiga, kalau kita bertindak dengan iman, mujizat itu datang. Mujizat itu datang. Keempat, kalau mujizat datang, saudara diberkati, jangan nikmati sendiri. Ingat orang lain. Empat orang kusta aja ingat orang Israel, padahal mereka nggak mau terima di dalam kota, tetapi tetap ingat. Karena mereka melihat Allah. Oh, kalau kita menikmati sendiri, mungkin besoknya malah petaka dari Tuhan itu datang. Mereka betul-betul menerima. Itu berkahnya datang dari Tuhan. Sehingga malah petaka juga datang dari Tuhan. Kalau kita tuh yang menikmati. Jadi mari membagikan dengan yang lain. Kalau zaman ini betul-betul perlu melakukan kasih. Ya. Saya harap saudara semua. Saya kira ini cuma sekedar firman Allah ya. Karena apa? Saya lihat pemuda sungguh luar biasa suka membagi-bagikan berkahnya. Saya lihat anak-anak seminari juga luar biasa suka membagi-bagikan berkahnya. Terus-menerus lakukan seperti itu ya. Kalau itu Tuhan memberkati, jemaat juga suka memberkati yang lain. Kirim makanannya, ingat orang lainnya. Wah, marilah terus lakukan itu ya. Kalau begitu Allah tambah memberkati saudara dan saya. Sebelum mengakhiri ibadah ini, marilah bersyukur kepada Tuhan ya. Banyak yang kau berbuat. Dengan iman, Allah kita luar biasa. Jangan kecil hati. Walaupun situasinya susah, jangan kecil hati. Berani, memberanikan diri, bertindak dengan iman. Amin. Banyak yang kau berbuat, banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bapa, haleluya, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Syukur, syukur Tuhan. Mari melangkah dengan berani ya. Marilah punya iman. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku. Jangan indahmu
bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau melangkah dengan iman. Kami mau melangkah dengan berani Tuhan. Seperti 4 kusta. Oh, yang penyakit kusta. Seperti Esther, seperti Nabi Musa, seperti Daud, seperti Yusuf, seperti Elisa. Kami mau diurapi oleh Tuhan. Oh, rabaya barabasya dararega rabaya rabasya dararega. Oh, dararega rabaya rabasa dararega rabaya rabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Allah kita luar biasa. Oh, rabaya rabasya. Oh, dararega rabasya dararega rabaya rabasya dararega. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. 4 orang berkusta aja dipakai Tuhan Allah. Pasti Tuhan memakai saudara dan saya lebih lagi. Karena itu, mari kita melangkah dengan berani di dalam krisis ekonomi, di dalam krisis fisiknya lemah, dan krisis apapun. Itu tidak jadi masalah. Yang penting saudara dan saya diurapi oleh Tuhan atau tidak, mau melangkah dengan berani atau tidak, itu yang terpenting. Oh, rabaya rabasya, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya, wa kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh pemuda-pemudi, seluruh orang yang ikut ibadah ini Tuhan di dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan urapi pribadi kehidupannya. Biarlah Tuhan mengambil dengan iman, dengan keberanian. Kalau Tuhan memberi mujizat, biarlah kita membagikan kabar sukacita kepada yang lain juga. Oh, barabaya barabasya dararega. Oh, dararega basya dararega dararega. Allah kita luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau menjaga, memelihara dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan kepada Engkau. Karena Engkau saja yang layak terima segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam semangat buat saudara. Saudara, sebelum keluar saudara kasih like ya. Kemudian inti-intinya coba catat supaya saudara tidak lupa. Jadi hari ini saya dapat apa, itu coba catat ya. Salam semangat buat saudara. Tuhan memberkati. Besok kita beribadah lebih lagi di dalam ibadah hari Minggu. Sampai besok masih ibadah streaming. Lalu petunjuk selanjutnya akan dikasih tahu minggu depan. Tuhan memberkati saudara. Salam semangat.